Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, sedang takziah jamaah muslimin yang dimuliakan Allah, yang sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Zubair yang telah dipanggil oleh Allah hari apa Pak? Hari Jumat yang lalu. Meninggal beliau di hari Jumat ya, karena kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqafallahu min fitnatil qabri. Kalau ada orang yang muslim mati di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah amankan dari siksa kubur. Amin. Allah aminkan dari fitnah kubur, Allah amankan dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Amin. Maka mati di hari yang baik menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Amin. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya jika ada dan diterima pahala amal beliau, ditempatkan tempat yang mulia dan dikumpulkan di surga kelak bersama keluarga dan orang tercinta. Nah, Ibu yang saya muliakan, dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 170 kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka tetap hidup. Jadi kata Allah, orang mati itu tidak mati. Orang mati itu dalam pengertian tidak mati, bukan hilang begitu saja. Orang yang mati itu hanyalah berpindah kehidupan ke alam lain. Dia tetap hidup. Ya, yang mati itu hanyalah berpisahnya ruh dari jasad. Yang jasad kembali ke tanah, yang ada yang hidup dalam diri kita, ruh. Dan itulah yang akan kembali, yang akan pulang menghadap Allah. Makanya ketika mati kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tujuan kembali kita ya Allah. Apa yang kembali? Ruh. Jadi kata Allah, orang mati itu tetap hidup. Nah, ketika seseorang mati kata Allah, apa yang terjadi? Satu, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bersuka cita dengan karunia Allah yang banyak. Jadi orang mati itu sedang bergembira. Jadi konsep kematian dalam agama kita ini adalah kegembiraan. Karena orang mati itu dia akan gembira kata Allah. Karena hanya kematian yang membuat dia ya bisa menikmati hidup yang sempurna. Itu kenapa mati dalam Al-Qur'an disebut wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, begitu kata Allah di surah Az-Zumar ayat 42. Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu ketika matinya. Jadi ada wafat, ada mati. Semua orang pasti mati, tapi wafat belum tentu semua orang. Karena wafat dipilih Allah, jiwa-jiwa tertentu saja yang wafat. Kalau mati, semuanya mati, hingga para malaikat pun mati. Tetapi wafat, kata Allah, al-anfus, hanya jiwa-jiwa tertentu. Kenapa wafat mati disebut wafat? Karena wafat itu artinya sempurna. Hanya dengan kematianlah dia bisa mencapai hidup yang sempurna. Kita di dunia ini Bapak Ibu tidak akan sempurna. Percayalah Bapak Ibu, makin lama hidup makin merasa itu. Makin lama hidup makin susah itu. Penyakit makin banyak, bantu tidak karu-karuan, kadang lah jadi kabaji anak cucu bagai gitu. Ya makin panjang umur Bapak Ibu tidak makin menyenangkan, kitanya tidak makin menyenangkan, bagi orang lain tidak makin menyenangkan, tidak. Karena dunia begitu sifatnya, maka disebut dunia. Dunia itu superlatif dari kata dana yang artinya buruk. Buruk itu bahasa Arabnya dana, lawannya khair, baik. Yang paling buruk bahasa Arabnya adana. Kalau perempuannya dunia. Kenapa dunia disebut dunia? Karena kehidupan di dunia paling buruk. Paling buruk. Karena itulah setelah manusia mati dia akan bergembira. Karena hanya kematian yang bisa mengantarkan dia pada hidup yang berbeda dari kehidupan dunia ini. Di dunia ini kita sakit, kita lapar, kita tua, kita mati. Kalau Bapak Ibu sudah mati, tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi capek. Semua di sana gembira, makanya farihin. Makanya Bapak Ibu kita ini takut mati itu karena belum mencoba saja. Nanti kalau kita sudah coba, itu tidak ada. Justru kenikmatan, menyesal kita. Kenapa lama? Ya. Apa? Ya, makanya kan ada syaratnya, fisabilillah matinya. Ya, Bapak Ibu mati jangan di jalan setan. Kalau matinya di jalan Allah ya bahagia. Kalau di jalan setan silakan. Ya, makanya Allah sebutkan yang mati di jalan Allah. Jangan dikira mereka mati. Mereka gembira-gembira di sana.
Tidak ada kegembiraan kecuali bagi yang mati di jalan Allah. Makanya memang orang yang mati, orang Palestina tadi bukan nampak mengerikan ya, tapi mereka sedang bergembira dengan kematian seperti itu. Kalau mereka bisa balik ke dunia lagi mengalami mati yang sama. Makanya orang yang mati syahid itu ketika ditanya, ketika dia sudah mati, apa yang kau inginkan lagi? Sekarang kau sudah mendapatkan bahagian surga. Saya kembalikan lagi ke dunia supaya mati lagi seperti itu. Karena nikmat, mati di jalan Allah itu nikmat. Makanya orang kalau mati di jalan Allah itu bergembira, namanya farihin. Mereka bergembira karena amal mereka. Jadi kalau amalnya banyak, gembiralah dia. Makanya Bapak Ibu ketika orang baik itu kalau mati, coba nanti Bapak Ibu baca di surat surat An-Nahl 32 ya, An-Nahl 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang matinya baik, mati dalam amal-amal yang baik, itu disambut malaikat di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, disambut malaikat. Itu kegembiraan. Awak disambut orang itu gembira ada itu. Gembiralah. Karena awak disambut kok tanda awak terhormat, dimuliakan, dihargai, itu tanda awak mulia aku disambut itu. Orang baik kata Allah kalau mati disambut para malaikat ruhnya. Baca itu di An-Nahl 32. Disambut para malaikat. Nyawa gue buat tanda awak dihormati gue ibu disambut. Ya kalau penyambutan kau ramai ibu tanda awak dihormati itu cayo lah. Ya. Beginilah. Nyawa terhormat kau tanda disambut ibu. Makin banyak orang menyambut makin terhormat orang tuh cayo lah. Gila, kalau Ustadz Abdul Samad ceramah di Masjid Iman disambut tak? Disambut. Kalau Abu, baik pulang lah, tiba lah itu ya. Kenapa Ustadz Abdul Samad disambut datang? Karena dia mulia, dia terhormat, ya kan? Kalau saya tidak semulia dia, ada juga yang nyambut paling 1-2 orang, ya. Nah jadi itu kebahagiaan disambut itu, dan kata Allah hanya orang yang matinya baik disambut para malaikat. Makanya gembira dia ketika mati itu. Karena dielu-elukan malaikat di setiap pintu-pintu langit itu. Kalau dia matinya baik, kalau amalnya banyak. Tapi begini kalau tanya, kalau amal seketir Ustaz, ada gembira Ustaz. Ada kegembiraan kedua, namanya kata Allah, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka menjadi gembira atau minta digembirakan oleh orang yang masih ada di belakang mereka. Jadi kata Allah ada 2 kegembiraan orang mati itu. Satu farihin, gembira karena amal dia. Yang kedua yastabshirun, mereka menjadi gembira atau minta gembirakan oleh orang yang hidup. Jadi makanya Bapak Ibu ada, makanya gembiranya 2. Satu farihin, 2 istabshar. Yastabshir itu dalam bahasa Arab mazid 3 huruf dari kata bashar. Bashar itu gembira. Kalau istabshara 2 maknanya, minta gembira, talab atau menjadi gembira, sayrura. Misalnya gini, saya ceramah sekarang ini Ibu, ini bukan dari saya. Semua yang Bapak Ibu dengar dari guru-guru saya. Kan dulu saya lahir menangis saja. Tidak ada satupun yang bisa saya tahu kecuali hanya menangis. Lalu bapak saya mengantarkan belajar sana, belajar, dan guru-guru saya itu sudah mati. Sebagian besarnya sudah pada mati itu. Sebanyak yang saya dapat pahala hari ini, untuk semua guru saya yang mati itu akan dikirimkan Allah. Itulah yang menggembirakan mereka. Apa yang menggembirakan mereka? Saya yang masih hidup. Yang membuat mereka gembira di alam barzah itu walaupun amalnya, saya yang masih hidup. Kenapa? Karena orang hidup bisa menggembirakan orang mati. Mungkin dia tidak gembira, tapi karena ada orang hidup yang menjadi amal dia menjadi gembira juga. Itu maksudnya. Itu makanya kata Nabi ada 7 amal yang menggembirakan orang sampai hari kiamat. 1 yang pernah mengajarkan ilmu. Makanya jadi guru tuh, Masya Allah. Kalau ada Bapak Ibu yang guru, pensiunan guru, itu laman tuh. Ya, itu nunggu mati juga. Ya, yang guru-guru mengaji itu, Masya Allah ya. Aman tuh Pak. Ya, iyalah. Awak pandai salat, Ibu salat, saya yang ngajar itu. Guru ngaji. Baca Quran siapa yang ngajar? Lah mati guru-guru itu kan. Ibu baca Quran, sholat, sudah kepala, sudah. Itu makhluk gembira mereka tuh. Disebabkan orang yang masih di belakang mereka. Atau kata Nabi dia pernah menggali sumur. Kalau ada orang ngambil airnya, minum, mencuci, gembira dia. Atau dia mengalirkan sungai. Yang kerajaan di PDM tuh bebas tuh, aman tuh. Ada Ibu yang pensiun di PDAM, itu aman tuh. Ya, tuh. Atau yang menanam pohon, makanya kata Nabi besok mau kiamat, sekarang kau tanam pohon.
Pohon ini Ibu kalau ada ulat memakan daunnya, kata Nabi itu sedekah. Sedekah yang menggembirakan orang yang menanam. Itu makanya Ibu kalau menanam tanaman, kalau di muka rumah, kalau ada nanam jambu, lengkeng, pokok buah, aja dibungkui juga karuang. Ya kan, pada atas dimakan kalawar, dimakan kaluang. Sedekah tuh Ibu. Iya. Ibu sumpit juga karuang buahnya. Kelawar kalau sore saya juga cikuk balik karuang ke belo dan makan ke kuat ini ya. Aki saya lah, sedekah tuh. Itu menggembirakan orang mati itu, Ibu. Orang yang menanam itu gembira. Dulu saya pun nenek aku 86 tahun meninggalnya. Belum rajin nanam durian, Ibu. Aku dulu ketika nenek, orang kaya nanam durian, ke belo aja makan durian ya. Durian kan lama 10 tahun, 20 tahun itu berbuah. Inilah 80-an semuanya. Tapi dia dapat amal abadi yang menggembirakan sampai hari kiamat. Karena menanam pohon. Atau mewariskan mushaf. Makanya saya sarankan keluarga Pak Zubair nih, tolong nanti cari harta beliau yang masih ada, yang belum dibagi misalnya. Belikan Quran dulu. Berikan Quran, taruh di masjid, di musala, di surau, tempat mengaji. Itu menggembirakan orang yang mati itu. Quran itu Pak. Mana masjid atau membangun masjid. Ya, atau dia pernah atau meninggalkan anak yang mendoakan dia. Artinya apa? Ada orang-orang hidup yang amalnya menggembirakan orang mati. Namanya yastabsyirun, menjadi gembira walaupun awalnya tidak gembira. Atau makna yang kedua, minta digembirakan. Itu makanya kata Nabi kepada sahabat, sedekah untuk ibumu yang sudah mati, karena itu akan menggembirakan dia. Bersedekah untuk ayam, tak satu hadisnya, karena itu menggembirakan dia. Kalau haji orang tuamu belum, hajikan dia, menggembirakan dia. Kalau ada puasa orang tuamu yang belum tunai, ada hutangnya, maka puasakan oleh walinya, menggembirakan dia. Karena dia punya hutang. Maka tidak satu dalilnya yang menunjukkan kita diperintahkan beramallah untuk orang yang sudah mati. Makanya sebagian sahabat salafus saleh dalam satu riwayat disebutkan selama 7 hari itu sebagian sahabat gemar memberi makanan kepada orang-orang untuk bersedekah bagi keluarganya yang sudah mati. Karena Bapak Ibu, satu perkara yang paling dirindukan orang yang sudah mati itu bersedekah. Nanti baca di Al-Munafikun ayat 10 itu. Ketika manusia sudah didatangi kematian, maka dia berkata, ya Tuhan, boleh tidak saya tunda kematian saya, ingin bersedekah dulu. Ternyata sedekah ini yang paling dirindukan orang mati. Makanya kalau kita punya keluarga yang sudah mati, kalau punya bersedekah, lebihkan sedekah untuk mereka. Mereka minta agar kita bersedekah untuk mereka. Dan itu akan membuat mereka bergembira. Namanya yastabsyirun. Nah Bapak Ibu, ini ya, tolong kita bagi mereka yang sudah mati. Jadi kalau berbuat amal, ya lebihkan niatnya untuk orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka minta itu. Jadi saya sering tuh Ibu, ya ada ustaz-ustaz yang keras mengatakan tidak sampai kalau kita beramal untuk orang mati itu tidak sampai. Sekarang saya tuh sering kesal, saya bahasanya begitu. Kini apa mati lu, kok begini begitu. Ya, itu jadi kok sampai tidak. Kalau tidak sampai tidak apa-apa. Beginilah, saya punya uang di rekening nih, saya transfer ke ibu, lalu ditolak dari rekening ibu, tidak sampai dong. Titiku hilang dah. Balik, kamu balik. Saya bacakan Al-Fatihah untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk kakak saya sudah mati, tidak sampai untuk saya lah pahalanya. Apa ruginya? Tidak ada ruginya. Urusan pahala itu urusan yang penting kan ada dalilnya. Dalilnya apa? Yastabsyirun, mereka minta digembirakan. Oleh siapa mereka minta digembirakan? Billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim, oleh orang-orang yang masih di belakang mereka yang masih hidup. Maka Bapak Ibu beramallah untuk mereka, terutama anak-anaknya. Makanya anakku amal mereka yang masih ada. Doakan mereka, mintakan ampun mereka, hingga kata Nabi ada orang nanti diangkat ke surga paling tinggi, amalnya sedikit. Malulah dia bertanya kepada Allah. Akhirnya bertanya juga, ya Rabb anali haza, bagaimana surga saya semewah ini, amal saya sedikit. Kata Allah, bistighfari waladika laka, karena minta ampun anakmu untukmu. Anakmu selalu setiap saat memintakan ampun atas dosamu, maka engkau saya angkat ke surga paling tinggi. Itu artinya apa? Memang orang yang sudah mati itu akan bergembira karena amal orang yang hidup ini. Karena mereka menyiapkan amal untuk orang yang sudah mati itu. Tolong menolong, nanti waktu mati tolong orang lah. Gitu. Nah, gini Bapak, kalau tidak sampai tidak apa loh. Kok sampai Pak? Kok tidak mengirim loh? Itu sampai ini tunggunya. Habis itu ibu udah subuh ini dalam barzah,
Bapak usah kawan tu kan, tu nya dah sapuk itu. Kan tu siang angkat kirim dari pada tadi siang dah. Kalau yang sapuk tu sapunya bisa, gitu lah. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Jadi keluarga yang tinggal, tolong carilah amal yang masih bisa untuk menolong almarhum. Walaupun amal almarhum kita tahu ya sepengetahuan kita cukup baik karena selama hidup beliau rajin menjaga ibadah terutama ke masjid. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita maafkan dosa-dosa almarhum jika ada karena perjalanan beliau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Sampaikan berharga kita semua. Mudah-mudahan tidak hanya menambah ilmu kita juga menambah amalan kita Bapak Ibu. Kematian Mungkin semoga kita bergembira nanti di akhirat sadar. nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan, Assalamualaikum seperti biasa ketika takziah kami dari jemaah masjid yang memberikan santunan kepada Abi Baid. Mohon kepada Abi Baid bisa boleh diganti dengan Ibu Obama. Ini tanda kasih untuk keluarga kita di sini dan kita yang hadir di sini dan saling maafkan ya. Ya, saling maafkan. Atau ada yang disampaikan dari Sepangka? Oke ya Bapak Ibu ya, kita ketidakbir dan saling memaafkan dan saling mendoakan semua kita masuk surga. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.